Malam yang seharusnya menjadi selimut tenang bagi kota itu pecah. Berantakan ketika raungan mesin motor sport berkekuatan 1000 cm kubik membelah kesunyian, menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan kaca-kaca gedung di sepanjang jalur protokol. Ardi memelintir tuas gas hingga kabel baja itu terasa nyaris putus. Memaksa jarum speedometer menembus batas kewajaran sementara. Knalpotnya menyemburkan lidah api kecil yang tampak seperti ekor komet, merah di tengah kegelapan aspal yang basah. Juga tidak lagi melihat lampu merah sebagai peringatan hukum, melainkan sebagai gangguan warna yang harus diterjang dengan kecepatan yang sanggup mengaburkan pandangan. Mata manusia biasa menjadi garis-garis cahaya yang memusingkan. Di belakangnya, satu demi satu mobil patroli mulai bergabung, membentuk formasi naga cahaya merah biru yang meraung-raung dengan sirene yang seolah-olah sedang mengutuk. Kenekatannya di bawah langit malam yang pekat, polisi mengira mereka sedang mengejar seorang buronan kelas kakap yang memiliki motif kriminalitas tinggi atau kurir narkoba yang sedang membawa selundupan besar. Padahal di balik kaca helm yang gelap itu, mata Ardi sudah bengkak oleh air mata yang terus membanjir, berpacu dengan ego dan putaran mesin yang sudah mencapai zona merah. Setiap tarikan napasnya terasa sesak, karena oksigen yang masuk tertutup oleh masker balaklava, namun ia tidak peduli karena fokusnya hanya satu. Mencapai gedung rumah sakit yang jaraknya masih berkilo-kilometer. Lagi di ujung kota, keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya, membasahi busa helm yang mulai terasa berat, denawut adrenalin yang mengalir jauh lebih kuat daripada rasa lelah yang menghinggapi otot-otot lengannya yang menegang keras. Ia memacu kendaraannya melampaui logika keselamatan dan mengabaikan fakta bahwa satu kerikil kecil atau tumpahan oli tipis di jalanan bisa seketika mengubah motornya menjadi tumpukan logam yang hancur berkeping-keping. Beers Murray Boy. Dalam siringnya, dunia seolah menghilang, menyisakan hanya dirinya, mesin yang menderu puas. Dunia bayangan wajah ibunya yang sedang berjuang di antara hidup dan mati di ruang ICU yang dingin dan mencekam. Setiap tikungan tajam yang ia ambil dengan teknik knee down yang berbahaya bukan lagi soal pamer keahlian di depan komunitas motor, melainkan sebuah perjudian. Nyawa di mana taruhan utamanya adalah waktu yang semakin menipis dengan sangat kejam. Adi nekat menerobos gerbang tol, otomatis tanpa memedulikan palang pengaman yang nyaris menghantam kepalanya hingga hancur. Menusuk ke jalur cepat di mana mobil-mobil melaju kencang dan melakukan manuver slap-slip yang membuat jantung siapa pun yang melihatnya seakan berhenti berdetak karena kaget. Pengejaran itu semakin intens ketika pihak kepolisian mulai mengerahkan barikade taktis di depan, mencoba menutup setiap celah jalan bebas hambatan tersebut dengan blokade, mobil-mobil besar dan ranjau paku yang siap melumpuhkan. Ardi melihat kilatan lampu strobo di kejauhan yang menandakan akhir dari jalannya. Namun alih-alih melambat atau menyerah, ia justru merunduk semakin rendah di balik windshield kecilnya, mencari celah sempit di antara pembatas beton jalan dan ban truk, kontainer yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari bahunya. Polisi-polisi melalui pengeras suara terus meneriakkan perintah untuk segera menepi, mengancam dengan tindakan tegas yang mematikan. Namun suara-suara itu sepenuhnya tertutup oleh dentuman jantungnya sendiri yang sirama dengan langkah malaikat maut yang ia rasa sedang berdiri di sisi bangsal rumah sakit. Dia melakukan manuver paling gila sepanjang sejarah pengejaran di kota itu. Melompati trotoar yang tinggi dan masuk kembali ke jalur lawan demi memotong kompas jalan, membuat dunia seolah-olah menahan napas menyaksikan sebuah keberanian yang sudah berbatasan langsung dengan kegilaan murni tanpa batas. Cahaya lampu dari kendaraan lawan arah menerjang matanya, menciptakan buta sesaat yang sangat berbahaya. Namun instingnya seolah dipandu oleh rasa cinta yang sangat besar yang membuatnya mampu menghindar setiap benturan maut yang sudah di depan mata setiap detiknya. Udara malam yang menusuk tulang terasa seperti sayatan pisau di kulitnya, yang hanya dilapisi jaket kulit tipis. Namun rasa perih itu tak sebanding dengan sesak di dadanya yang kian menghimpit. Setiap kali ia teringat wajah sang ibu. Di tengah kecepatan tinggi, memori masa kecil Ardi berputar layaknya kaset rusak tentang bagaimana ibunya selalu menunggu di depan pintu rumah dengan senyum hangat meski Ardi pulang terlambat, dan bagaimana tangan keriput itu selalu mendoakannya sebelum ia berangkat kerja.
Bayangan itu menjadi mesin pendorong kedua bagi motornya, memaksanya untuk terus mencari celah di antara himpitan kendaraan besar yang bergerak lambat, seperti siput di matanya. Polisi di belakangnya kini mulai melakukan teknik PIT maneuver, mencoba menyenggol bagian belakang motornya, namun dengan kecerdikan yang lahir dari rasa putus asa, Ardi berhasil menghindar dengan melakukan pengereman mendadak yang menghasilkan kepulan asap ban yang tebal. Ia tidak lagi memedulikan etika berkendara atau keselamatan publik, karena baginya, dunia sudah kiamat jika ia tidak bisa sampai tepat waktu untuk membisikkan kata maaf di telinga ibunya sebelum ajal menjemput. Setiap raungan mesin yang mencapai batas limit seolah menjadi jeritan hatinya yang meminta pertolongan pada Tuhan agar waktu sedikit saja berpihak padanya malam ini. Namun di kejauhan, ia melihat barikade kedua yang lebih rapat, terdiri dari truk-truk besar yang sengaja diparkir melintang, menutup semua akses keluar. Tol yang menuju langsung ke arah rumah sakit pusat kota tersebut. Tanpa ragu, Ardi justru menambah kecepatan, bersiap melakukan lompatan maut melewati pembatas jalan yang curam, sebuah tindakan bunuh diri yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kematian fisiknya sendiri di aspal. Namun tapi ketika ia merasa telah berhasil lolos dari kepungan utama, polisi dan jarak menuju pintu masuk rumah sakit, tinggal beberapa menit lagi, sebuah getaran panjang dari ponsel yang terpasang di dashboard motornya menghancurkan seluruh sisa semangat yang ia miliki. Notifikasi pesan singkat dari adiknya muncul di layar digital yang terang, memancarkan cahaya putih yang terasa jauh lebih menyilaukan dan menyakitkan daripada lampu tembak. Polisi yang terus menyorotnya dari arah belakang. Ibu sudah tidak ada, Mas. Sudah jangan mengebut lagi, percuma. Ibu sudah pergi selamanya tepat beberapa saat lalu. Kalimat itu bukan sekadar informasi duka, melainkan sebuah hantaman gada raksasa yang seketika melumpuhkan seluruh saraf motorik di tangannya demi membuat dadanya terasa sesak luar biasa. Kecepatan 200 km per jam yang tadinya terasa vital untuk menyambung, nyiwadi dan memberikan harapan, kini tiba-tiba terasa seperti kecepatan menuju kehampaan yang luar biasa, dingin dan tidak lagi memiliki makna apapun bagi hidupnya. Secara drastis dan mengejutkan, deru mesin yang tadinya sangat garang mendadak mereda, seiring dengan tangan Ardi yang melonggarkan cengkeraman pada tuas gas dengan gerakan yang sangat lunglai seperti orang yang kehilangan tulang. Ia tidak lagi mencari celah untuk kabur dari kejaran aparat, tidak lagi memedulikan mobil patroli yang kini mulai mendekat dengan cepat dan mengapitnya dari segala sisi dengan moncong senjata yang sudah siap menyala ke arahnya. Seluruh keberanian yang ia tunjukkan sebelumnya menguap begitu saja, digantikan oleh kehampaan yang begitu pekat hingga ia merasa seolah-olah sedang tenggelam di dasar samudera yang paling dalam tanpa ada oksigen sedikit pun untuk dihirup. Harapan yang menjadi bahan bakar utamanya kini telah habis terbakar, menyisakan residu pahit yang membuat air matanya kembali tumpah. Kali ini bukan karena takut tertangkap, melainkan karena ia menyadari bahwa perjuangan nekatnya telah berakhir pada kesia-siaan yang paling mutlak. Ardi perlahan mengarahkan motornya ke bahu jalan tol yang gelap dan sunyi, menurunkan standar dengan kaki yang gemetar hebat akibat kelelahan fisik dan kehancuran mental yang datang secara bersamaan di satu titik. Ia turun dari kendaraan, itu seperti seorang prajurit yang baru saja kalah dalam perang paling menentukan di hidupnya, membiarkan motor sport mahalnya terjatuh begitu saja ke tanah, tanpa rasa peduli sedikit pun pada kerusakan material. Saat polisi menyerbu dan menekannya dengan keras ke aspal yang kasar, Ardi sama sekali tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Ia hanya melepas helmnya dengan tangan terborgol, memperlihatkan wajah yang hancur oleh duka terdalam dan mata yang memerah hebat. Ia meraung pilu di bawah sorotan lampu jalan yang dingin. Sebuah suara tangisan yang jauh lebih menyayat hati daripada suara siren polisi yang masih meraung di sekelilingnya malam itu. Polisi-polisi yang tadinya penuh amarah dan siap melakukan kekerasan fisik seketika, terdiam saat melihat ponsel di dashboard. Motor yang masih menyala menampilkan pesan duka dari adiknya yang menjelaskan segalanya tanpa perlu kata-kata tambahan. Suasana tegang di jalan tol itu berubah menjadi pemakaman darurat yang sunyi, di mana hanya suara isak tangis Ardi yang memecah malam. Meratapi nasibnya yang terlambat meski sudah menantang maut dengan kecepatan tinggi. Pelariannya tidak berakhir karena hebatnya taktik.
kepolisian atau karena ia kehabisan bahan bakar di tengah jalan, melainkan berakhir karena seluruh tujuan hidupnya telah dirampas secara paksa oleh takdir yang tidak bisa ia negosiasikan lagi. Ia menyerah bukan karena takut akan dinginnya jeruji besi atau hukuman penjara yang menantinya, tetapi karena ia menyadari dengan sangat pahit bahwa secepat apapun ia melaju di atas aspal, ia tidak akan pernah bisa membalap maut yang telah lebih dulu sampai di garis finish dan membawa pergi satu-satunya alasan ia ingin tetap hidup.